Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan menganugerahkan hari yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita awali hari yang baru ini dalam persekutuan kita bersama Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Anice Mariance Jonar Parak, Pendeta Jemaat GPIB Getsemani Malang. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, di mana kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya berisikan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus daripada Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami memahami segala kekayaan firman-Mu serta kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita yang mendasari dalam perenungan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui renungan dalam Hosea 11 ayat 1 sampai 4 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali tentang kasih Allah dalam kehidupan umat manusia. Saya yakin bahwa sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kasih Allah itu besar dan nyata atas hidup kita. Bukankah itu juga yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi permasalahannya, mengapa banyak orang di dunia ini yang tidak sepenuh hati hidup dalam kasih Allah, dan justru malah senang hidup dalam dosa? Hal ini juga yang digumuli oleh Nabi Hosea dalam tugas pelayanannya. Di tengah kehidupan umat yang ada di wilayah kerajaan Israel Utara yang beribu kotakan Samaria. Orang-orang di Israel Utara telah meninggalkan penyembahan kepada Allah dan beralih pada penyembahan Baal. Bagi mereka, Allah yang tidak kelihatan itu sungguh tidak menarik. Kehadiran Baal dalam patung-patung yang disembah memberi daya tarik tersendiri. Mereka berkata, kami ingin Allah yang kelihatan, Allah yang dapat dilihat dengan mata. Hal itu dilakukan secara terang-terangan di hadapan Allah. Padahal, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 1 jelas, bahwa Allah telah memilih dan memanggil umatnya. Proses dalam pemanggilan dan pemilihan itu dilakukan Allah mengerucut pada keturunan dari Yakub dan makin ditegaskan ketika Allah bertindak membebaskan mereka dari tanah Mesir dan dituntun memasuki tanah perjanjian yang ditetapkan Tuhan, yaitu di Kanaan. Sayangnya, pengalaman historis ini tidak sepenuhnya dijadikan landasan untuk tetap teguh
memelihara kehidupan iman bersama dengan Allah. Tetapi justru berulang-ulang kali mereka meninggalkan Allah dan melanggar perintah-Nya. Di tengah situasi yang demikian, Allah tetap mengasihi umat-Nya. Ia tetap memanggil umat-Nya agar mau kembali kepadanya. Tetapi panggilan itu diabaikan. Ketika Tuhan mendekat, mereka malah menjauh. Inilah kenyataan kehidupan umat di masa Nabi Hosea. Demikian juga hal ini masih terjadi dalam kehidupan di masa sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi justru seringkali kita yang mengabaikan kasih Allah. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan, justru kita mengandalkan kekuatan kita. Kita menjauh daripada Allah dan mencari jawaban di luar Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ketika kita menjauh dari hadapan Allah, kita akan hidup di dalam pengaruh kuasa dosa. Dosa menggiring kita menjauh dari Allah, dan itu sebabnya ketika seseorang yang hidupnya dipengaruhi oleh dosa, ia akan cenderung menutup telinga, mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari renungan firman Tuhan kita saat ini. Sebagaimana dinyatakan di ayat yang keempat-a, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan apapun. Kasih Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Dalam kasih-Nya Tuhan menciptakan kita dari debu untuk menjadi pribadi yang memiliki hidup dan memiliki nilai yang tinggi. Dalam kasih-Nya Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa dan terhempas dalam kebinasaan akibat hukuman kekal. Oleh sebab itu, Tuhan menghadirkan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita melalui karya kematian Yesus di atas salib. Dalam kasih-Nya, Allah tetap peduli atas setiap persoalan kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kasih Tuhan tetap nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan katakan Tuhan telah meninggalkan saya. Tetapi justru kitalah yang sering meninggalkan hadirat Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk tetap senantiasa hidup di dalam kasih Allah. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mau merespon kasih Allah dengan ketaatan dan kesetiaan kita beribadah kepada Dia. Dengan ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, firman-Mu terus menguatkan kami, untuk kami tetap hidup di dalam kasih Allah yang tidak terbatas. Firman-Mu menguatkan kami untuk selalu setia di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami senantiasa memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami, khususnya saat kami harus melewati
pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami tetap setia di dalam iman dan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan ketika kami mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kehidupan iman kami tetap ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Seluruh aktivitas dan kerja layan kami di hari ini, kami juga mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu ya Bapa. Dan kami tetap percaya, jikalau kami mengandalkan kuasa Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, maka nyatalah kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami melalui berkat, penyertaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.